La ilaha illallah lengkap. Pelan-pelan saking lamanya illallahu, illallahu, sampai akhirnya hilang. Tinggal Allah, Allah, tinggal Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan ilmu tarekat? Karena di saya ada yang menggunakan ilmu tersebut. Istilah tariqah itu secara bahasa adalah jalan. Secara istilah dipakai oleh orang sufi untuk menunjukkan jalan spiritual menuju tasawuf. Untuk menempuh ke sana lewat dua cara mereka. Cara zikir yang pertama, kedua caranya dengan menyiksa diri. Puasa bertahun-tahun, tapa, mengurung diri, bahkan mereka mengunci di kamar, tidak keluar kecuali untuk buang hajat tok. Nggak makan, nggak minum kecuali sekedar, tapi merokok terus-terusan. Dia pernah menemukan syekh begini, masya Allah, di kamar, udah tua. Itu katanya nggak makan nasi, nggak makan, tapi merokoknya kuat. Ini yang terjadi, menyiksa diri. Seperti saran Abu Yazid Al-Bustami yang diturunkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Saat ada orang yang ingin ikhlas hidupnya, tulus ibadahnya, minta nasihat, apa yang harus saya lakukan wahai Tuan Abu Yazid Al-Bustami? Sarannya, kamu harus pakai pakaian seadanya. Kalungkan di leher kamu kelapa-kelapa kecil. Kelilinglah ke pasar-pasar, ke kampung-kampung. Kalau kamu dihina orang, kasih kelapa tersebut. Maka dengan itu kamu akan mendapatkan keikhlasan dalam hidup. Loh, begitu caranya. Persis seperti ospek. Jadi ospek itu ilmu tasawuf dipakai. Nah, yang keduanya zikir. Makanya zikir mereka bagi menjadi 4. Pertama zikir tarekat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu tarekat. Meningkat lagi zikir zikir syariat tadi ya. Zikir syariat meningkat menjadi zikir tarekat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, terus itu sampai hilang suaranya pelan-pelan. La ilaha illallah lengkap. Pelan-pelan saking lamanya illallahu, 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 itu sampai akhirnya hilang. Tinggal Allah, Allah, tinggal zikir tarekat. Meningkat lagi menjadi zikir hakikat. Meningkat paling tinggi zikir ma'rifat. Inilah zikir yang mereka maksudkan. Sampai akhirnya mereka itu fana. Fana apa itu? Lenyap, tidak mengenali siapa saya, siapa diri saya. Kalau sudah lenyap fana, maka nanti dia akan melebur, hulul dengan Tuhannya. Nah, proses ini namanya jadab. Jadab itu proses seorang sufi meninggalkan dirinya untuk menemui Tuhannya. Nah, proses ini gendeng terhormat. Jadi sebetulnya nggak sadar tapi terhormat. Jadab. Nah, kalau sudah hulul, maka di sanalah muncul tajalli. Tajalli itu sudah mulai terjadi penyatuan dan nampak bahwa Allah sudah lengket, sudah menyatu dengan dia. Tajalli. Setelah tajalli, maka diberikan oleh Allah menurut kalam mereka kasyaf, tersingkapnya tabir gaib, sehingga diajarin hal-hal yang tidak diajarkan pada orang awam dengan cara yang khusus. Kalau menurut tasawuf Jawa namanya ngelmu. Apa itu? Bukan ilmu, tapi ngelmu. Ngelmu itu singkatan dari angel ditemu. Ngelmu. Ngelmu itu sulit untuk ditemukan. Karena belajarnya nggak wajar, nggak pakai sekarang guru ngajari abata, tidak, tetapi dengan cara tirakat, dengan cara dia bersusah payah tersebut, ngilmu. Makanya ilmunya juga tidak main-main, ilmu laduni, pinter tanpa belajar. Sehingga mereka nanti mengklaim
tahu perkara gaib, dalam bahasanya ronggo warsito, weruh sak jroning kara, weruh sak durungi winara. Bahasa Lomboknya ini, bahasa Melayunya, tahu apa yang dibungkus, tahu sebelum diberitahu. Oh, hebat. Sebelum diberitahu sudah nebak dulu. Itu. Ini namanya kasyaf. Udah, orang inilah nanti dikatakan wali, bisa tahu sebelum diberitahu, tahu sesuatu yang tertutup, terbungkus rapi di Lauhul Mahfuz, bisa nembak ini, nembak ini. Ini tasawuf, ini thariqah. Ya terserah, antum mau ikut ya silahkan, asalkan nanggung kesesatannya. Gitu. Apakah anak lelaki dayus memberi izin istri ke luar negeri untuk mencari uang? Super dayus. Gini mas, maaf, antum sekarang di dalam kacamata Islam mana antum bisa memandang istri antum keluar? Kalau antum keluar silahkan berdua. Mau di sana cungkir balik, yang penting berdua. Nah kan gitu. Mau sekarang susah berdua, mau nyungsep juga berdua. Sekarang saya tanya sama antum, safar tanpa mahram saja itu sudah dosa. La tusafirul mar'atu masafata qasrin illa wa ma'hadi mahramin. Terus kemudian berangkat pasti terjadi pemalsuan dokumen, itu pun dosa. Supaya istri antum bisa berangkat, kadang diumurkan sekian, kadang diakui istri pulang. Terus kemudian di sana khalwah ikhtilat dengan yang bukan mahram, hanya mendapatkan sepeser uang, padahal yang wajib mencari nafkah siapa? Laki apa perempuan? Udah. Sekarang di sini mendingan di Lombok, biar hanya hujan emas daripada di luar negeri hujan batu. Loh, dibalik ya. Insya Allah nikmat. Di sini makan enggak makan insya Allah Pak. Antum jangan khawatir. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yadhu himasa wa yaruhu bitana. Allah kasih. Jangan khawatir. Rizki itu tidak bisa dimatematikkan. 1 tambah 1 harus 2. Coba bayangkan mas, harta haram dengan harta halal, mana yang lebih awet berkah? Halal. Lihat aja sapi sama babi. Sapi di Lombok sini 1 kali lahir berapa sapi Pak? 1. Yang suka melihara sapi semua deh rata-rata 1. Babi sekali lahir berapa? Subhanallah 7, 9. Tapi lihat di sekitar antum, di mall, di supermarket yang dipakai hajatan walimahan, banyakan daging sapi apa daging babi? Dan katanya Imam Ibnu Hazm, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia secara banyak, kolosal, umum, selalu diberikan oleh Allah melimpah. Lihat angin, karena dibutuhkan semua orang, dibikin oleh Allah siapa saja tanpa berebut, selesai ya. Masya Allah. Coba kalau sekarang angin dibikin oleh Allah seperti air, ngibuk dulu, antum nggak bisa sekarang beraktivitas cocok tanam, ya. Dibikin oleh Allah sambil macul, sambil naik kendaraan, sambil sholat, semuanya dibikin mudah. Di bawahnya oleh Allah dibikin, karena nggak selalu dibutuhkan air. Dibutuhkan dicibuk, tidak disimpan Allah di muka, di dalam bumi. Subhanallah. Ya, dibikin Allah seperti itu. Karena kalau di muka bumi semua, coba bayangkan Pak, kalau air setiap dicibuk nggak bisa neresep ke dalam air, banjir. Yang ketiganya adalah api, tapi dibikin oleh Allah mati hidup. Dipakai hidup nggak mati. Coba kalau setiap hidup nggak mati lagi, hancur. Subhanallah. Cuman kadang-kadang nggak bersyukur, ya. Api nikmat, dipakai nyalakan apa? Gitu. Rokok. Ya Masya Allah. Makanya perokok itu manusia paling ajaib. Karena saya mencari-cari makhluk pemakan api itu belum ada, kecuali manusia. Dan selama saya belajar IPA, makhluk itu cuma 2, pemakan rumput, herbivora.
pemakan daging karnivora, pemakan api belum ada. Manusia toh. Dan subhanallah, api aja dikeluarin dimasukin. Enggak capek apa? Harusnya sekalian aja dikeluarin banyak, masuk kresek di kepala. Dan perokok itu paling kurang ajar, Pak. Orang nggak peduli di depannya angkot sempit, ada nenek tetap aja ditiup. Ya, udah gitu merem lagi. Subhanallah. Parah itu. Yang aneh, Pak. Yang untung rokok siapa? Pemilik pabrik rokok rata-rata muslim. Apalagi Philip Morris Internasional. Ya, apalagi yang lainnya. Yang membeli siapa? Mayoritas muslim. Kalau sekarang satu muslim membeli satu bungkus 10.000, sekarang nggak ada itu, Bu. Yang rokok 100.000 satu hari, 100 juta deh, 100 juta kita umpamakan. Perokok Indonesia 100 juta. Itu hampir 1 triliun satu hari. Masya Allah, uang itu kalau dibuat bangun pondok kayak apa, bangun rumah sakit kayak apa, cuma jadi asap itu. Dan subhanallah di mana-mana tahlilan pertama kali rokok, masukin itu gelas yang ada berasnya, celuk udah sebelum rokok. Al-Fatihah.